Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, ya. Saya pada hari ini diberi tugas untuk memberikan materi tentang deteksi dini kesehatan jiwa dengan metode SRQ 29 dan deteksi 2 menit. Silakan slide. Nah, ini mungkin beberapa teman-teman sudah sering sekali mendengar bahwa deteksi gangguan jiwa itu sangat kita butuhkan karena apa? Ya, karena di setting puskesmas kita sering mendapatkan keluhan-keluhan yang sebenarnya ya mungkin merupakan harusnya merupakan keluhan-keluhan di bidang kesehatan jiwa, tapi pasien-pasien itu sering mengeluhkan dominannya adalah keluhan-keluhan di fisik ya. Kenapa? Pemahaman kita khususnya tenaga kesehatan dan pemahaman kita juga di masyarakat bahwa masih ada stigma negatif tentang masalah kesehatan jiwa ya. Orang-orang itu kalau seandainya mereka mengeluhkan tentang keluhan psikis biasanya ada perasaan malu. Kemudian kalau misalnya mereka ada keluhan-keluhan psikis, mereka di-labeling dengan kok kurang iman. Mereka di-labeling kenapa harus ke dokter psikiater. Nah, karena itu mereka akhirnya sering mengeluhkan keluhan-keluhan fisik untuk datang ke puskesmas atau ke rumah sakit dan akhirnya deteksi kita tentang gangguan jiwa semakin sedikit. Padahal ya target dari program kita, kemudian target dari SPM secara nasional maupun secara daerah itu harus kita kerjakan. Kita berharap setelah pembelajaran ini kita mulai memahami bahwa bagaimana kemampuan kita di setting puskesmas di FKTP ya bisa melakukan deteksi gangguan jiwa untuk melakukan pendekatan strategis dalam mendeteksi gangguan jiwa. Yang kedua, ya, melakukan pemeriksaan awal untuk mendeteksi dini adanya gangguan jiwa, ya. Jadi pemeriksaan awal di sini yang diharapkan dan melakukan tindakan selanjutnya setelah kita mulai mendeteksi adanya sebuah gangguan jiwa. Slide. Nah, pokok bahasan kita prinsip umum layanan kesehatan jiwa, kemudian pengenalan deteksi jiwa, pengenalan deteksi masalah kesehatan jiwa, dan cara melakukan deteksi jiwa, deteksi dini dan tindak lanjutnya. Slide lagi. Slide. Iya. Yang kita kenal ya ada dua ya yang dikembangkan oleh WHO dalam deteksi dini gangguan jiwa di setting masyarakat. Pertama adalah MH GAPS ya yang oleh Kemenkes kita ya dimodifikasi dengan yang kita kenal dengan deteksi 2 menit. Diharapkan ya dengan deteksi 2 menit ini kita bisa mengadakan penapisan ya, mengadakan pemilah-milahan mana pasien yang kita prediksi mengalami diagnosis gangguan jiwa, kemudian kita pilah apa ya? Kita lakukan upaya untuk tindak lanjut pada saat kedatangan berikutnya. Ya, ini prinsip umumnya bisa kita lewat. Slide dulu. Slide dulu, Bu. Ya. Nah, lanjut dulu. Kita mungkin akan mencari kedeteksi gangguan jiwanya dulu. Ya, slide langsung saja. Nah, ini nanti terus lagi langsung. Lanjut. Lanjut dulu. Kita cari deteksi 2 menit. Lanjut dulu terus.
lanjut dulu. Nah, ini dulu. Nah, pengenalan deteksi masalah kesehatan jiwa. Kenapa kita penting ya mendeteksi? Pertama ya, karena ini merupakan rangkaian proses penata laksanaan penyakit ya. Karena kita memahami betul kita tidak bisa membedakan masalah fisik dan masalah mental ya. Berikutnya langkah sebelum dilakukan proses diagnosis. Dan menjamin terlaksananya pengobatan dan penata laksanaan penyakit sedini mungkin sehingga mencegah terjadinya konsekuensi yang lebih buruk ya. Kita nggak ingin ya pasien kita datang terus dengan keluhan yang sama ya, dan tidak kita tangani dengan baik sehingga nanti muncul sebuah penyulit dan kecacatan. Berikutnya, kita idealnya setiap pasien datang itu kita lakukan pendekatan yang sifatnya holistik. Jadi setting di otak kita itu jangan sedikit-sedikit fisik, sedikit-sedikit fisik ya, sehingga kita melihat manusia itu sebagai manusia yang holistik. Dia punya fisik, dia juga punya jiwa. Ya, slide. Ya. Nah, sekarang siapa kelompok yang kita anggap beresiko untuk kita tapis? Nah, jadi nggak semua pasien ya. Dikatakan oleh WHO ya, 25% dari kunjungan puskesmas itu ya, kunjungan FKTP itu mengalami gangguan mental emosional. Oleh karena itu, nggak 100% pasien yang datang ke kita bisa kita jangan buang-buang waktu juga untuk mencari keluhan-keluhan mental emosional pada pasien-pasien yang sebenarnya murni fisik. Oleh karena itu, ya kita mencari beberapa kelompok pasien yang berisiko tinggi di sini. Apa saja? Pertama adalah pasien dengan penyakit fisik yang kronis, ya. Seperti kita ketahui bahwa kronis itu di kedokteran itu jaraknya adalah 3 bulan atau lebih. Jadi apabila ya ada pasien dengan keluhan fisik tidak sembuh-sembuh 3 bulan berturut-turut, baik itu karena pengaruh infeksi maupun pengaruh non-infeksi, maka pikirkanlah ini adalah kelompok berisiko tinggi untuk mengalami gangguan mental emosional. Yang kedua, kelompok mana saja yang kita harus prioritaskan untuk dicari keluhan-keluhan mental emosionalnya. Yang kedua, pasien dengan keluhan fisik, ya, yang kita duga ada hubungannya dengan masalah kejiwaan. Nah, seperti apakah itu? Nanti bisa kita lihat bahwa seorang yang misalnya dia selalu mengeluh di kepala, selalu mengeluh nyeri kepala, tidak sembuh-sembuh. Nah, kita bisa memikirkan apakah keluhan nyeri yang menetap seperti itu murni ada keluhan organik atau sebenarnya ini disebabkan oleh psikis atau diperberat oleh masalah psikisnya. Ya bisa-bisa aja memang ya seseorang yang mengalami stroke secara fisik dia punya keluhan organik. Tapi bagaimana bisa jadi ya secara psikis dia akan mengalami sebuah yang dikatakan depresi, merasa tidak berdaya, merasa dirinya sudah tidak dianggap mampu oleh orang lain sehingga dia punya risiko untuk mengalami gangguan mental emosional. Berikutnya adalah orang-orang dengan keluhan fisik yang berganti-ganti atau beraneka ragam, ya. Seperti apakah itu? Ya, misalnya minggu ini datang dengan gangguan dengan sakit kepala, ya. Tapi nanti minggu depan datang lagi, ya sampai kita begitu kenal dengan pasien tersebut. Besoknya dengan diare. Nanti datang lagi 2 pekan yang akan datang dengan keluhan nyeri lutut. Berikutnya ganti lagi dengan sakit mah. Nah, orang-orang yang keluhan fisiknya beragam dan berganti-ganti, ini kemungkinan besar juga merupakan kelompok yang berisiko untuk mengalami
gangguan mental emosional. Kelompok keempat adalah pasien-pasien yang mengalami pengalaman hidup yang ekstrim. Nah, ini biasanya murni gejala-gejala mental emosional. Seperti apa? Misalnya ya, karena eh, diceraikan, kemudian PHK, dan mungkin kita bisa lihat seperti akibat-akibat dari pandemik ini, banyak sekali pasien-pasien kita yang tadinya tidak mengalami keluhan mental emosional, akhirnya nanti sering datang ke kita. Ya, yang kelompok berisiko berikutnya adalah pasien-pasien dengan disabilitas. Ya, slide. Nah, sekarang apa catatan dari sebuah penapisan ya kelompok berisiko tinggi tadi? Ya, pertama adalah penapisan atau deteksi dini selain oleh dokter itu dapat dilakukan oleh perawat. Jadi ya harapan kita deteksi 2 menit ini juga disebarkan ke seluruh perawat kita. Bahkan deteksi 2 menit ini juga bisa dilakukan oleh kader kesehatan jiwa. Nah, mudah-mudahan di Kota Bandung kita sudah pernah melakukan pelatihan deteksi gangguan jiwa pada pasien pada kader kesehatan jiwa. Nah, berikutnya kalau diagnosis medis ya atau intervensi farmakologis dan rujukan dilakukan oleh dokter. Prinsipnya itu, yang menapis boleh banyak profesi ya dan bahkan kader, tapi diagnosis medik, intervensi farmakologis dan rujukan harus dilakukan oleh dokter. Berikutnya, intervensi psikososial juga dapat dilakukan oleh dokter maupun perawat. Ya. Nah, slide. Boleh slide-nya? Nah, gimana cara melakukan deteksi dini? Ya. Pertama, biasanya deteksi dini itu bisa dilakukan oleh awam, kader kesehatan, tadi saya sudah sebut ya. Tapi apa bedanya? Kalau yang terdeteksi oleh kita, oleh misalnya dokter di puskesmas, itu dapat langsung melanjutkan ke proses pemeriksaan dan diagnosis. Itu bedanya. Ya, penapisan itu oleh dokter bisa langsung memudahkan mengingat, dapat digunakan tabel utama. Ya, nah, nanti yang sudah pernah dulu ikut pelatihan dengan kita ya ada tabel utama dari deteksi 2 menit itu bisa mengingat kembali. Tapi bagi yang baru nanti saya akan lihatkan bagaimana tabel utama dari deteksi 2 menit ini. Ya, slide. Iya, nah ini kita sebut apa ya tabel-tabel utama. Jadi yang harus dipahami oleh seseorang kader, perawat ataupun dokter ada tabel-tabel utama dari diagnosis gangguan jiwa yang paling sering kita temukan di setting FKTP. Pertama adalah depresi, yang kedua adanya upaya menyakiti diri ya atau usaha bunuh diri. Kita ini bisa bagian dari depresi, bisa juga sekarang bagian dari non suicidal self injury ya. Ini paling banyak kita temukan sekarang pada anak-anak remaja. Nah, berikutnya adalah kecemasan atau ansietas dan psikosis. Nah, kita harus memahami apa ya kondisi prioritas untuk diagnosis atau gejala-gejala utama ya. Untuk depresi yang harus kita pahami harus ada rasa murung dan mudah sedih. Ya, itu dulu. Ya. Kemudian hilang minat dan ketertarikan terhadap aktivitas yang biasanya menyenangkan. Berikutnya, perasaan mudah lelah, gangguan lambung, sakit kepala, atau keluhan fisik lain yang berkepanjangan dan gangguan tidur. Ya, jadi kalau seandainya orang hanya mengeluhkan
salah satu dari sini itu biasanya kurang memenuhi kriteria utama dari sebuah depresi. Nah, kemudian untuk ansietas ada 3 ya yang harus dipenuhi untuk sebuah kondisi ansietas. Pertama adalah merasa khawatir atau takut yang berlebihan, ya. Karena perasaan khawatir, takut itu adalah suasana perasaan alami. Namun apabila ada yang sudah timbul sesuatu yang berlebihan, maka dikatakan sebuah gejala ansietas. Yang kedua adalah merasa gelisah atau tidak dapat duduk tenang. Nah, ya, biasanya kalau orang-orang yang datang ke kita mengeluhkan sesuatu dengan kecemasan, biasanya tangannya yang digetar-getarkan, kemudian duduknya yang setiap sebentar ngadap kiri, ngadap kanan, ya. Kemudian juga dia ada perasaan mudah berkeringat, berdebar-debar, gemetar, ya, keluhan fisik seperti pusing dan mual. Nah, ini kondisi prioritas. Jadi, apabila masing-masing kondisi prioritas dari sebuah diagnosis ini kita paling tidak hafalkan dan kemudian kita cari pada pasien kita, insya Allah kita sudah mampu melakukan penapisan. Untuk psikotik, apa kondisi prioritasnya? Pertama, mengalami ketakutan atau mempunyai pikiran-pikiran yang tidak masuk akal. Nah, bedakan antara rasa khawatir dan takut yang muncul akibat kecemasan dengan psikosis. Kuncinya adalah di psikosis itu adanya pikiran yang tidak masuk akal. Berikutnya, melihat bayangan atau suara-suara yang tidak jelas sumber halusinasinya, ya. Jadi ini seperti halusinasi dengar atau halusinasi lihat. Apabila kita menemukan sebuah gejala manik, ya, di mana ada gembira abnormal, ya, kemudian terlalu bersemangat atau banyak bicara dan mudah tersinggung, maka ya kita pikirkan adanya gejala-gejala mania. Ya, slide. Silakan slide. Nah, sekarang apa kendala untuk pemeriksaan psikiatrik di klinik puskesmas? Pertama adalah jumlah pasien terlalu banyak, ya. Sehari untuk perkotaan bisa sampai 150 sampai 200 pasien. Apalagi di era JKN ini, semua orang sedikit saja keluhan sudah datang untuk berobat, ya. Dan waktu dan tenaga di puskesmas yang juga sudah mendapatkan pelatihan tentang keswa juga masih sangat terbatas. Slide. Nah, namun kita harus nggak bisa melakukan sebuah kalimat-kalimat yang mengatakan gini, ya kami kan pasiennya banyak, makanya target jiwanya nggak tercapai. Terus tenaga kami sedikit. Nah, ini adalah alasan-alasan yang dari Sabang sampai Merauke di semua puskesmas selalu ada, ya. Baik itu waktu saya di puskesmas saat ini maupun mungkin guru-guru kita di puskesmas dulu ini juga keluhannya. Nah, sehingga kita punya strategi bagaimana caranya supaya kita melakukan screening gangguan depresi dan ansietas pada pasien dengan kondisi untuk ya mengindikasikan apakah dia berisiko tinggi atau tidak. Ya, slide. Nah, ini ya alur pemeriksaan masalah keswa melalui deteksi 2 menit yang dimodifikasi oleh Kemenkes. Sebenarnya ini dari WHO, ya. Jadi setiap kita yang ada di klinik harus mampu membedakan bahwa ada pasien-pasien itu dengan keluhan fisik murni, ya. Ada juga yang dengan keluhan fisik yang kita duga dia
mengalami indikasi mental emosional atau diperberat oleh gangguan mental emosional. Dan ada yang pasien-pasien dengan keluhan mental emosional yang murni. Nah, gimana caranya? Pertama, kalau kita menduga bahwa ini keluhan fisik murni, itu tidak usah dicari-cari lagi masalah psikisnya. Contoh ya, orang datang dengan batuk pilek. Ya udah, ya kita jangan tanya apakah kemarin ada perasaan khawatir, nggak usah, itu buang-buang waktu. Atau orang misalnya datang dengan benar perdarahan ya yang kita tidak duga akibat misalnya ada masalah psikososial, maka ini kita lakukan penanganan fisik secara murni. Nah, namun apabila ada keluhan fisik dan kita menyangka ada diperberat oleh kondisi mental emosional, maka kita mulailah screening dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke psikis. Apa indikasinya? Adalah orang-orang yang banyak keluhan fisik yang berganti-ganti. Ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa orang-orang yang berisiko mengalami gangguan mental emosional. Yang kedua, yang orang-orang yang mengalami pengalaman hidup yang ekstrim atau orang yang mengalami disabilitas. Contohnya apa? Ya, tadi orang stroke, ya. Yang kedua, orang orang yang patah tulang ya atau dia jadi diamputasi ya sehingga nanti tidak bisa berjalan oleh karena kecelakaan dan lain-lain sebagainya. Nah, berikutnya apabila ada keluhan fisik dan seperti ini maka kita sudah memikirkan orang ini harus kita tangani secara mental emosional. Nah, hal berikutnya adalah psikosomatik. Nah, gimana sih kita membedakan ini keluhan fisik yang terindikasi mental emosional atau dia keluhan psikosomatik? Nah, kata kunci dari psikosomatik adalah dia berpengaruh atau terpengaruh kepada seluruh sistem di dalam tubuh kita. Seperti apa? Sistem kardiovaskuler, sistem muskuloskeletal, sistem urogenital, sistem gastrointestinal, sistem integumentum, ya artinya ya sistem pernafasan. Apabila yang terganggu adalah sistem-sistem di dalam tubuh kita, ya itu mungkin lebih diduga ke arah psikosomatik. Jadi tolong bedakan ya. Saya sangat ingin ya diagnosis tadi kan dikatakan bahwa penapisan itu boleh oleh siapa saja. Boleh dokter, boleh perawat, boleh kader. Tapi kalau kita sudah menindaklanjuti kepada sebuah diagnosis, kita itu harapannya dokter sudah betul mendiagnosisnya. Nah, jadi saya kasih tahu sekali lagi bahwa apabila dia terkait kepada sistem, dugalah ke keluhan psikosomatik. Ada juga pasien kita yang datang dengan keluhan mental emosional murni. Jadi dia tidak mengeluhkan fisik, ya. Seperti apa? Jelas-jelas dia mengeluhkan gangguan tidur, jelas-jelas mengeluhkan gangguan perilaku, ya keluhan emosi, marah-marah, atau mengatakan terganggu secara pikiran. Nah, untuk keluhan fisik dan yang terindikasi ME dan gambarnya kita bikin pink ya dan orange ini harus dipikirkan bahwa dia mendapatkan tindak lanjut ke penanganan psikis. Ya, jadi butuh nggak kira-kira waktu lama untuk menapis seperti ini? Saya rasa tidak ya. 2 menit adalah untuk tabel ini. Ya, jadi deteksi 2 menit itu bukan untuk sampai psikoterapi, bukan untuk teman-teman mendiagnosis, tapi untuk menapis apakah orang ini perlu kita pikirkan tindakan psikis atau tidak. Ya, slide.
Sekarang pertanyaan penyaring, ya. Kalau kita sudah mendapatkan ya bahwa apa orang ini sudah kita masukkan ke kelompok ME, ya, atau kita sudah masukkan ke kelompok fisik ditambah ME. Nah, maka kita harus cari pertanyaan yang mendukung ke arah penyaring untuk membuktikan bahwa apa yang kita pikirkan itu sudah betul. Pertama, kita tanyakan apakah selama 2 minggu terakhir ini bagaimana perasaan, ya, karena kita akan mengejar suasana hati. Berikutnya, apakah Bapak atau Ibu merasakan kehilangan minat? Nah, ini kalimat-kalimat yang ditanyakan untuk menapis sebuah depresi. Ya, jadi kita lihat kurun waktu 2 minggu terakhir, ya, atau lebih. Berikutnya adalah apakah merasa tenaganya berkurang atau lelah sepanjang waktu. Ini yang kami sebut dengan 3 gejala utama atau 3 gejala mayor dari sebuah depresi. Ya, slide. Ya. Nah, berikutnya, nah nanti akan ada lagi ya perpindahan, kita sebutnya jembatan peralihan ya. Ada membuat perpindahan topik yang lebih halus ya. Terutama perpindahan topik yang sangat berbeda. Nah, misalnya gini ya, setelah kita mendiskusikan masalah fisik dengan pasien ya, kadang-kadang kita harus bertanya secara halus bagaimana status mentalnya. Nah, ini butuh sebuah apa ya namanya keterampilan ya, karena tidak semua pasien yang misalnya kita kalau kita tanya tentang keluhan fisik dia oke-oke aja. Tapi pada saat kita pengen bertanya ya tentang bagaimana perasaan mentalnya, biasanya kadang-kadang dia langsung blok ya. Nggak ada kok Bu, nggak ada masalah gitu ya. Nah, dengan ekspresi kita ya, dengan cara raport kita bisa membuat secara halus bagaimana kita bisa mengalihkan yang tadinya kita berpikir bahwa ini tuh hanya masalah fisik, nanti kita bisa mencoba untuk bagaimana orang itu bisa terbuka masalah mental emosional. Ya, slide. Nah, bagaimana contohnya ya kita untuk menanyakan suasana hati orang ya supaya di sini seseorang itu nggak kaget gitu ya. Saya mengeluhkan sakit lambung kok diarah-arahkan sih ada masalah psikis gitu ya. Caranya kita sampaikan kepada mereka, Pak, Bu, ya, sekarang saya perlu memeriksa apa yang dialami dan dirasa oleh Bapak, Ibu, atau saudara. Jadi kita sampaikan bahwa kita merasa perlu untuk memeriksa, ya. Jadi kita tidak menjudge. Seringnya ya pasien itu akhirnya merasa tidak nyaman dan kita tidak bisa memasukkan dia ke kelompok gangguan mental emosional karena apa? Kita menanyakan, Bu, dalam 2 minggu terakhir ada masalah nggak? Nah, kalau kalimat yang kita ungkapkan seperti itu, biasanya orang suka blok, ya, dia akan menyangkal. Tapi kalau misalnya kita berkata, ya, saya perlu memeriksa, sehingga mereka paham bahwa ini sebuah SOP dari kita. Ya, berikutnya juga jembatan peralihan itu bisa kita ungkapkan apakah keluhan yang baru kita bicarakan. Nah, misalnya seseorang itu mengungkapkan keluhannya ya dalam 2 minggu terakhir, kita juga bisa menyampaikan lagi apakah keluhan yang baru kita bicarakan tadi berhubungan dengan kondisi perasaan ibu, gitu. Berhubungan dengan kondisi perasaan Bapak. Nah, jadi kita nggak menjudge ya, Bu, saya rujuk ya ke psikiater gitu. Kenapa saya dirujuk ke psikiater gitu? Ibu kan nggak sembuh-sembuh,
sakit mahnya gitu. Ini biasanya oleh karena psikis. Nah, kalau kita mengungkapkan seperti itu, kadang-kadang sudah dikasih rujukan, dia nggak datang-datang ke kita. Atau advis dari kita pun dia tidak akan mau melakukan. Tapi kita membuat sebuah jembatan peralihan, kalimat yang sangat baik, biasanya dia akan tidak menyangkal. Oh ya Bu, biasanya ini berhubungan karena kondisi perasaan ini muncul setelah, nah biasanya mereka akan memberikan clue kepada kita. Nah, berikutnya juga kita bisa menyampaikan secara general. Seperti apa? Kita bilang, Pak, Bu, pada banyak orang ya, keluhan-keluhan seperti ini yang Ibu Bapak alami itu biasanya terkait erat dengan suasana perasaan atau suasana pikiran. Jadi kita tidak menjudge dia, tapi kita memberikan sebuah informasi bahwa kita bilang biasanya pada banyak orang keluhan-keluhan itu terjadi. Ya, slide. Mangga. Nah, oleh karena itu ya, ini penapis-penapis yang kalimat-kalimat prioritas tadi ya, kata-kata kunci prioritas itu bisa kita lanjutkan dengan selama 2 minggu terakhir bagaimana perasaan. Nah ya, kalau misalnya mereka sudah memahami bahwa kalau gejala-gejala atau keluhan-keluhan seperti itu biasanya terkait ke dalam sebuah perasaan, ya biasanya mereka akhirnya mau menyampaikan kepada kita apa yang dia rasakan. Ya, dia akan berbicara. 2 minggu terakhir ini saya cemas, 2 minggu terakhir ini saya was-was gitu. Nah sehingga nanti kita bisa melanjutkan ke algoritma utama sebuah gangguan cemas. Seperti itu ya. Slide. Iya. Apabila ya dalam 2 minggu terakhir seseorang itu ya ada merasakan kehilangan minat, ya, kemudian tidak ada rasa senang, terus kemudian tenaganya dirasakan jadi berkurang, maka ya kita harus memikirkan bahwa ini merupakan gangguan depresi. Jadi kalau yang tadi dalam 2 minggu terakhir suasana hatinya banyak cemas, kita lanjutkan ke proses diagnosis gangguan cemas. Kalau ada 2 dari 3 pernyataan penyaring positif untuk depresi, maka kita memasukkan ke dalam kelompok gangguan depresi. Ya. Nah, berikutnya slide. Slide. Nah, ini untuk beberapa kalimat prioritas tadi nggak saya rinci satu-satu karena itu bisa kita pelajari ya. Nah, ini diagnosis gangguan jiwa yang biasa kita temukan di setting puskesmas ya, yang juga laporannya setiap bulan diminta ini sama petugas penanggung jawab jiwa kita. Ya, yang pertama yang harus dipahami karena tindak lanjut dari penapisan adalah ke diagnosis adalah pertama ya gangguan mental organik. Ya, itu kodenya F00. Kemudian gangguan penggunaan nafsa. Tapi harus hati-hati untuk kode F10 ini kalau teman-teman terlalu sering merujuk dengan seperti ini, biasanya BPJS itu tidak mau menalangi, ya, tidak mau membayarkan. Akhirnya lebih baik kita cari penyebab seseorang itu penggunaan nafsanya karena apa? Bisa jadi karena ada latar belakang depresi atau latar belakang cemas atau ada PTSD sebelumnya yang mungkin bisa membantu dia tetap bisa kita tangani secara jaminan kesehatan nasional atau JKN. Ya, kalau kelompok skizofrenia F20 ya dan kelompok psikotik akut ya F23, terus gangguan bipolar F31, gangguan depresi F32 ya, ini tolong diingat-ingat ya. Kemudian gangguan neurotik ya, ansietas, gangguan panik ya, serangan panik itu masuknya kode F40.
kemudian yang banyak juga di setting puskesmas kita temukan ada F70 atau retardasi mental, dan F80 sampai F90 adalah gangguan kesehatan jiwa anak dan remaja. Dan nah ini yang unik ya, untuk diagnosis epilepsi sering diminta laporannya ke pemegang program jiwa. Karena apa? Epilepsi ini banyak komorbidnya dengan gangguan mental emosional. Ya, jadi dia kondisi khusus. Ada di sini yang saya merah-merahkan bahwa untuk 3, 4, 6, dan 7 ya, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sering kita temukan di setting FKTP. Oleh karena itu, kita memohon bahwa 25% dari kunjungan yang datang ke puskesmas itu adalah merupakan keluhan mental emosional. Sehingga apa? Kalau kami sih suka bercanda ya, kalau kita ada 4 orang ya, kalau kita 4 orang berarti 1 di antara 4 orang itu mengalami gangguan mental emosional. Nah, ini siapa ini? Gitu ya. Nah, kita lanjut dengan slide-nya. Iya. Nah, tadi kita sudah melihat secara diagnosis ICD ya, tapi menurut Permenkes ya, nomor 5 tahun 2014 tentang panduan praktek klinis di paskes primer, ada 4 diagnosis di psikiatri itu yang merupakan kompetensi 4 untuk dokter umum ya. Padahal ya secara SKDI standar kompetensi dokter Indonesia ya itu bervariasi. Gangguan psikotik ya kompetensinya 3A harusnya ya di SKDI yang masih kita pakai, belum ada revisi berikutnya. Namun untuk standar BPJS ya, standar kompetensi 4 ini juga apa sih di JKN kompetensi 4 tambahannya satu lagi adalah demensia yang tadinya merupakan kompetensi kompetensi 3 untuk Kesmas, tapi dimasukkan ke dalam kompetensi 4 di JKN ya. Jadi di sini dimasukkan ke dalam demensia yang tanpa komplikasi. Ya, ini harus paham juga ya, ini demensia tanpa komplikasi. Sementara demensia dengan komplikasi itu tetap masuk ke dalam kompetensi 3A. Ya, slide. Ya. Tadi mudah-mudahan untuk deteksi 2 menit ya. Sebenarnya ini kita role play ya. Karena targetnya adalah paham dan mampu untuk menakis. Namun nggak apa-apa, kita karena keterbatasan dari media kita hanya bisa memberikan pemaparan. Berikutnya adalah deteksi keswa. Yang kedua yang sangat mudah untuk kita lakukan di setting pelayanan primer adalah SRC 29. Ini juga dan dimodifikasi di Indonesia dalam versi Indonesia. Nah, apa bedanya deteksi 2 menit dengan SRQ 29 ya? Kalau deteksi 2 menit itu pasien itu umumnya datang ke puskesmas.
ya. Sementara kalau SRQ 29 ini sebenarnya lebih enak kita lakukan untuk populasi yang lebih besar ya. Kita bisa ke rumah-rumah ya. Kemudian pasien bisa melaporkan secara sendiri karena kan dia self report ya. Jadi nggak perlu kita yang menapis, nggak perlu kita yang bertanya. Tapi dengan kita berikan pemahaman atau kuesioner kepada mereka, kita suruh mereka mengisi ya dalam 30 hari terakhir itu apakah ada keluhan-keluhan yang kita buat dalam kuesioner, dia hanya menjawab ya tidak, ya tidak. Nah, ini kan lebih mudah ya seperti itu. Nah, kalau SRQ ini ya sebenarnya lebih lebih mudah untuk standar penelitian. Ya, kita bisa mencapai target yang lebih besar. Sementara untuk deteksi 2 menit itu persen to persen ya yang datang di klinik kita. Nah, kalau SRQ 29 ini ya pertanyaannya ini berhubungan dengan masalah yang mungkin mengganggu selama 30 hari terakhir. Nah, ini harus hati-hati ya, 30 hari terakhir. Berikutnya, setiap gangguan yang ditemukan sebaiknya dilakukan intervensi untuk mengatasinya, ya. Nah, gimana kita menginterpretasikan untuk SRQ 29 ini kalau kita menegakkan gangguan mental emosional akses 6 kali apa sih pernyataan 1 sampai 20. Nanti ada kelompok soalnya ya, kelompok soal 1 sampai 20 dan kelompok soal 21 sampai 29. Apabila ada 6 keluhan atau lebih yang dicontreng iya ya dari pertanyaan 1 sampai 20 itu kita sudah menegakkan gangguan mental emosional pada seseorang. Ya. Kemudian dan atau seseorang itu mencontreng ya salah satu keluhan dari kolom 21 sampai 29. Kalau sudah salah satu aja ya itu bisa dimasukkan kepada gangguan mental emosional. Slide. Ya. Ini ya interpretasinya. Kalau tadi ya ada yang mengatakan 6. Nah, tapi kalau di sini ya Tes. Halo, Dok. Bila 5 sampai 7 bila pasien menjawab ya pada jawaban nomor 21 ya, maka kita menganggap dia mengalami indikasi penggunaan zat psikoaktif. Ya, jadi pertanyaan 21 khusus untuk zat psikoaktif. Kemudian apabila ada jawaban ya pada pernyataan nomor 22 sampai 24 itu adalah pernyataan-pernyataan atau pertanyaan yang mengarah ke gejala psikotik. Ya, jadi dia mengindikasikan adanya masalah serius dan perlu penanganan lebih lanjut. Ya. Berikutnya, apabila ada satu jawaban ya dari nomor 25 sampai 29 mengindikasikan adanya gejala-gejala PTSD atau yang kita sebut dengan post traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma. Ya, silakan slide. Nah, ini kelompok-kelompok pertanyaannya ya. Mudah-mudahan ini sudah tidak asing lagi dan sudah sering kita lihat di Puskesmas. Jadi pertanyaan-pertanyaannya ya kami memasukkan ke dalam SRQ 1, SRQ 2, SRQ 3 sampai 29 ya. Nah, jadi di sini seseorang atau pasien ya kita suruh mencontreng ya tidak untuk masing-masing pertanyaan-pertanyaan singkat. Ya.
1 sampai 20 itu pertanyaan yang mengarah ke neurosis. Jadi nanti kita sudah bisa, kalau yang tadi kan kita cari bedanya ya, bedanya SRQ 29 dengan deteksi 2 menit. Kalau deteksi 2 menit, petugas kesehatan harus aktif. Kita harus apal kalimat-kalimat prioritas yang harus kita tanyakan untuk mengejar kelompok neurosis, kelompok psikotik, kelompok PTSD, dan lain-lain. Tapi kalau di SRQ 29, kita nggak perlu capek-capek, karena pertanyaannya sudah kita tanyakan dan dia menjawab dalam kurun 30 hari terakhir itu apakah memang sudah merasakan ini atau tidak, gejala itu atau tidak. Nah, sehingga nanti kita bisa lihat ya, pertanyaan 1 sampai 20 itu mengarah ke neurotik. Kalau 6 saja ada ya di situ sudah masuk ke gangguan neurotik. Nanti baru kejar diagnosisnya. Apakah masuknya gangguan cemas menyeluruh kah, gangguan panik kah, gangguan fobia kah, dan lain-lain, itu sudah masuk ke ICD-9. Ya. Nah, kalau pertanyaan 21 khusus untuk psikoaktif. Nah, jadi kan enak ya, kecuali orangnya nggak jujur. Makanya nanti kunci dari sebuah jawaban untuk SRQ ini adalah kita sampaikan kepada orang-orang yang kita ingin mendapatkan jawaban. Misalnya kita mau meneliti di tingkat desa, kita mau meneliti di tingkat RT, atau di tingkat masyarakat kita, di lingkungan puskesmas kita, berapa orang sih yang mengalami gangguan mental emosional, kita sampaikan kepada mereka bahwa ini adalah apa sih, sangat membantu saudara untuk mengenali secara dini apakah mempunyai masalah-masalah di mental emosional gitu. Maka jawablah sejujur-jujurnya gitu ya. Karena kalau mereka nggak jujur, kita nggak akan dapat apa-apa. Ya, misalnya sebenarnya dia suka ngoplos-koplos apa sih, alkohol oplosan gitu ya, miras gitu. Terus dia bilang tidak, ya akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Nah, bedanya dengan SRQ, dengan deteksi 2 menit, kelanjutan dari penapisan deteksi 2 menit, kita masih punya kewenangan mengejar ya, karena kita tindak lanjuti orang itu, terus kita gali dengan anamnesis. Kalau ini mah kan self reporting ya, kalau dia nggak jujur, kita nggak dapat apa-apa ya. Seperti itu. Nah, jadi poin dari ini nanti bisa lebih kita lihat apakah dia ke kelompok neurotik, psikoaktif, psikotik. Psikotik tadi kan pertanyaan-pertanyaan dari 23, 24, 25 ya. Nah, kemudian PTSD 27 kan sangat mudah. Seperti itu ya, silakan slide. Nah, untuk kita mencari risiko-risiko psikososialnya, ya biasanya kita bisa ada tambahan lagi dari pertanyaan SRQ itu. Ada poin-poin 1 sampai 6 ya, supaya nanti kita bisa, kalau misalnya untuk penelitian ya, atau untuk laporan-laporan di apa sih namanya, Lokmin dan sebagainya macamnya, kita bisa nanti mencari masalah-masalah psikososial yang ada di tengah masyarakat kita. Ini juga boleh kita tambahkan di dalam kalau kita memberikan pertanyaan untuk SRQ 29 ya. Berupa apa? Apakah ada masalah traumatik yang luar biasa dalam 30 hari terakhir, berupa kehilangan orang tercinta, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, kehilangan anggota tubuh ya, atau adanya penyakit kronis yang akhirnya selalu menjadi pemikiran dia, dan apakah dia merupakan ibu hamil atau melahirkan, karena kita tahu bahwa angka-angka gangguan mental dan emosional pada ibu hamil dan melahirkan itu juga cukup tinggi. Ya, slide.
Silakan. Nah, sekarang gimana tindak lanjut kita ya? Setelah bapak-bapak, ibu-ibu memahami bahwa deteksi adanya masalah keswa itu ya eh, penting ya, kita sudah bisa apakah kita mau mengambil deteksi 2 menit ya atau SRQ 29, yang penting sekali adalah tindak lanjut dari sebuah deteksi tersebut. Tindak lanjutnya apa? Diagnosis. Bagaimana diagnosisnya? Melalui wawancara psikiatrik dan pemeriksaan lain, kemudian masukkanlah ke kelompok ICD ya atau PPDGJ kita sebut, sehingga nanti kita bisa melakukan terapi yang benar dan melakukan sistem rujukan apabila itu memang merupakan kompetensi yang lebih lanjut. Mungkin itu dari saya ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan kita kembalikan kepada moderator